Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nurul Padilah di Nurul Video. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan hormon manusia. Selamat menyaksikan. Pernah gak sih kalian pas lagi nonton drakor pasti ngemilnya makanan yang manis kayak donat, popcorn, atau coklat? Nah, atau buat kalian juga nih yang sering hangout sama teman-teman atau sama doi nih, pasti pernah ya kalian beli boba. Nah, tahu gak sih kalau makanan dan minuman itu merupakan makanan dan minuman yang tinggi akan glukosa? Apa itu glukosa? Glukosa merupakan salah satu jenis gula yang terkandung dalam makanan. Sebenarnya, glukosa bukan hanya terdapat pada makanan yang manis saja, tetapi pada makanan yang tinggi kalori. Artinya, makanan yang tinggi kalori tinggi akan kadar glukosa. Sehingga, makanan pokok yang kita makan sehari-hari, misalnya nasi, roti, memiliki kandungan gula yang tinggi. Nah, lalu bagaimana jika seseorang memiliki kandungan gula yang tinggi dalam darah? Gimana ya dampaknya buat tubuh? Lalu gimana juga sih caranya glukosa bisa masuk ke dalam tubuh? Yuk kita cari tahu. Makanan yang kita konsumsi mengandung berbagai zat, mulai dari karbohidrat, protein, glukosa, dan lainnya. Glukosa yang ada pada makanan akan diserap oleh jonjot usus halus dengan mekanisme difusi terfasilitasi oleh protein membran yang berada di pili atau jonjot usus halus. Lalu setelah itu glukosa akan masuk ke dalam darah. Lalu apa tujuannya glukosa masuk ke dalam darah? Seperti yang kita ketahui, jika seseorang makan, pastinya dia bertujuan untuk mendapatkan energi. Tetapi, makanan yang kita konsumsi itu tidak dapat langsung menjadi energi. Ada beberapa tahap harus dilalui. Seperti tahap yang pertama tadi, glukosa akan diserap oleh usus halus yang kemudian masuk ke dalam darah. Dari dalam darah ini, glukosa akan dibawa oleh suatu hormon menuju sel di otot, sehingga dirubah menjadi energi. Apa sih nama hormon yang membawa glukosa ke dalam sel? Nama hormonnya adalah insulin. Apa itu insulin? Insulin merupakan suatu hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengatur gula dalam darah. Insulin dibentuk oleh pankreas di pulau Langerhans yang mengandung berbagai macam sel, di antaranya sel alfa dan sel beta. Sel alfa membentuk glukagon, sedangkan sel beta membentuk insulin. Glukagon dan insulin ini, keduanya merupakan hormon yang mengatur gula dalam darah. Tetapi terdapat perbedaan untuk mengatur gula dalam darah. Jika glukagon mengatur gula, jika gulanya terlalu sedikit, maka glukagon berperan dalam mengaturnya. Tapi insulin berperan sebaliknya, jika gula terlalu tinggi dalam darah, maka insulin akan bekerja. Pembentukan insulin sendiri, yang pertama, glukosa melewati membran sel beta dengan bantuan glukos transporter atau GLUT. Glukosa akan mengalami proses glikolisis dan fosforilisasi di dalam sel dan selanjutnya melepaskan ATP. ATP mengaktifkan penutupan kalium channel pada membran sel. Penutupan kalium channel mengakibatkan terhambatnya pengeluaran ion kalium dari dalam sel, sehingga terjadi depolarisasi membran sel. Kalsium channel terbuka mengakibatkan masuknya ion kalsium sehingga menyebabkan peningkatan kadar ion kalsium intrasel dan membentuk protein kecil. Setelah pembentukan protein kecil akan disintesis di dalam retikulum endoplasma kasar sebagai prepoinsulin. Prepoinsulin akan memecah lagi dalam aparatus Golgi membentuk insulin. Insulin akan dikemas dengan sejumlah proinsulin yang belum memecah menjadi granula sekretorit terikat membran. Granula sekretorit terikat membran akan tetap berada di dalam sitoplasma sampai sekresi insulin dipicu, yaitu dengan adanya glukosa dalam darah. Ingat ya, ini baru tahap pembentukan insulin, belum glukosa masuk ke dalam sel. Lalu bagaimana cara glukosa masuk ke dalam sel? Setelah insulin tadi terbentuk, maka insulin akan berikatan dengan sejenis reseptor atau insulin reseptor substrat yang disingkat IRS yang terdapat pada membran sel pada jaringan otot.
Ikatan antara insulin dan reseptor akan menghasilkan sinyal yang berguna bagi proses regulasi atau metabolisme glukosa di dalam sel otot dan lemak. Setelah berikatan, transduksi sinyal berperan dalam meningkatkan kuantitas GLUT4 atau glucose transporter 4 dan selanjutnya mendorong penempatannya pada membran sel. Proses sintesis dan translokasi GLUT4 inilah yang bekerja memasukkan glukosa dari luar ke dalam sel untuk selanjutnya mengalami metabolisme atau perubahan dari glukosa menjadi energi, yang selanjutnya energi ini kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Tetapi bukan hanya pada sel saja, insulin juga mengirimkan sinyal pada hati. Insulin akan mengirimkan sinyal pada hati untuk menyimpan gula dengan cara menyaring gula dari darah yang dipasok oleh pembuluh pen hati dan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Nah, jadi seperti itu tahapan dari glukosa berubah menjadi energi. Lalu bagaimana jika insulin ini tidak bekerja, dan lalu bagaimana jika kita kelebihan kadar gula? Walaupun insulin dihasilkan sendiri oleh tubuh, tetapi insulin ini juga kadangkala bisa terjadi beberapa gangguan. Ketika pankreas mengalami kelelahan karena terus-menerus memproduksi insulin, maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, pankreas tidak memproduksi insulin lagi, dan yang kedua, pankreas tetap memproduksi insulin tetapi tubuh tidak merespon adanya insulin. Jika kedua hal ini terjadi, maka akan memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus sendiri merupakan tingginya kadar gula dalam darah atau disebut dengan hiperglikemia. Penyakit diabetes mellitus ini terbagi menjadi beberapa tipe. Tipe yang pertama yaitu tubuh tidak memproduksi insulin. Dan tipe yang kedua ketika sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin. Seseorang yang terkena diabetes akan mengalami beberapa gejala, tetapi ada 3 gejala umum yang sering dialami penderita diabetes, atau yang disebut dengan trias diabetes. Yang pertama ada polidipsi, yaitu banyak minum atau selalu haus. Karena tingginya kadar gula dalam darah, maka seseorang yang mengalami diabetes membutuhkan asupan air yang sangat banyak, karena hal ini berkaitan juga dengan proses penyaringan darah yang ada di ginjal atau proses urinaria. Ketika kadar gula dalam darah yang tinggi, maka ginjal membutuhkan lebih banyak lagi cairan supaya dapat menyerap zat-zat yang ada dalam darah tersebut, sehingga seseorang yang diabetes akan banyak sekali minum. Yang kedua adalah polipagi atau banyak makan. Seseorang dengan penyakit diabetes cenderung lebih banyak makan karena terjadi kelainan insulin yang tidak bisa membuat glukosa masuk ke dalam sel, sehingga sel tidak bisa memproduksi energi, yang dimana energi ini diperoleh dari pemprosesan glukosa tadi. Dan yang ketiga adalah poliuria atau banyak kencing. Seseorang yang mengalami diabetes pastinya akan polidipsi atau banyak minum, sehingga peningkatan proses urinaria atau pembentukan urin dalam tubuh akan meningkat, sehingga orang dengan penyakit diabetes akan lebih banyak buang air kecil. Selain dari gejala-gejala tadi, ada beberapa gejala lainnya. Yang pertama, penglihatan kabur dan tangan dan kaki sering kesemutan. Bukan berarti kesemutan ini ada semut dalam tubuh ya, karena orang diabetes manis, bukan. Jika seseorang yang terkena diabetes mengalami neuropati, bisa jadi neuropati ini juga menyebabkan komplikasi dari penyakit diabetes. Salah satu komplikasi dari penyakit diabetes adalah neuropati diabetik. Neuropati diabetik merupakan gejala atau tanda dari disfungsi saraf penderita diabetes. Apabila dalam jangka lama glukosa dalam darah tidak berhasil diturunkan menjadi normal, maka akan melemahkan dan merusak dinding pembuluh darah kapiler yang memberi makan ke saraf, sehingga terjadi kerusakan saraf yang disebut neuropati diabetik. Hiperglikemia atau tingginya kadar gula dalam darah yang berkepanjangan akan merangsang pembentukan radikal bebas oksidatif, di mana radikal bebas ini merusak endotel vaskular dan menetralisasi nitric oxide yang menyebabkan vasodilatasi mikrovaskular terhambat. Neuropatik ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, neuropatik
perifer, neuropati autonom, neuropati proksimal, dan neuropati fokal. Neuropati perifer merupakan kerusakan saraf pada lengan dan tungkai. Neuropati autonom merupakan kerusakan pada saraf yang mengendalikan fungsi jantung, mengatur tekanan darah, dan kadar gula darah. Neuropati autonom juga terjadi pada organ dalam lain, sehingga menyebabkan masalah pencernaan, fungsi pernapasan, dan penglihatan. Yang ketiga, neuropati proksimal yang menyebabkan rasa nyeri di paha dan pinggul. Dan yang terakhir, neuropati fokal menyebabkan kelemahan mendadak pada satu atau sekelompok saraf sehingga akan terjadi kelemahan pada otot atau rasa nyeri. Saraf manapun dapat terkena, seperti wajah, telinga, dan kaki. Neuropati fokal jika terus berkelanjutan maka akan menyebabkan tingginya risiko stroke. Bisa dilihat bagaimana struktur dari sel saraf yang sehat dan sel saraf yang terkena neuropati pada penderita diabetes. Nah, sudah tahu kan berarti ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi glukosa, maka akan memicu terjadinya penyakit diabetes mellitus. Lalu bagaimana sih jika seseorang sudah terlanjur terkena penyakit ini? Penyakit diabetes mellitus ini belum bisa disembuhkan secara permanen, tetapi ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan. Di antaranya, menjaga pola hidup yang sehat, mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula, serta berolahraga. Tetapi, diabetes mellitus ini juga ada beberapa pengobatan untuk menurunkan kadar gula dalam darah, tapi bukan berarti menyembuhkan penyakit diabetes ini secara permanen. Untuk pengobatannya sendiri, ada menggunakan suntik insulin. Suntik insulin yang berasal dari proses biokimia bakteri Escherichia coli. Tetapi suntik insulin ini juga harus disesuaikan dengan anjuran dari dokter. Oke, itu tadi pembahasan mengenai pengaruh dari pola hidup terhadap kelainan pada struktur sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan pada sistem hormon dan sistem saraf, di mana kita belajar sistem hormon yang terserang yaitu insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus dan menyebabkan komplikasi pada sistem saraf yaitu terjadinya neuropati bahkan stroke. Sekian video hari ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.